Nama Bunda Riza Wahyuni, SPSI MSI Psikolog. Panggilan Bunda Riza. Tempat tanggal lahir 27 Juni 1976. Status belum menikah. Domisili Palem Pertiwi AH 1/10 Menganti Gresik. Hobi masak, traveling. Pekerjaan praktisi psikolog. Kontak person 081 3327 68387. Sosial media rwahyuni76. Email rwahyuni06@gmail.com. Riwayat sekolah TK sampai SD Santo Yosef Duri Riau. Lulus tahun 1989. MTS Hukul Waton Duri Riau 1992. MA Al-Urwatul Wusqa Jombang masuk 1992 sampai 1995. S1 Fakultas Psikologi Untak Surabaya 1995 sampai 1999. S2 Sains Psikologi Untak Surabaya 1999 sampai 2001. Profesi Psikolog Untak Surabaya 2021 sampai 2023. Pengalaman organisasi non-persyarikatan. HIMSI Indonesia, jabatan anggota tahun 2000 sampai sekarang. Apsifor Perwakilan Jatim, jabatan sebagai ketua tahun 2020 sampai 2024. IPK HIMSI, jabatan anggota 2003 sampai sekarang. Motivasi dana 1, Don't Stop for Humans, Be Better for Your Life. Terima kasih. Itu tadi kurikulum fit dari Bunda Riza Wahyuni. Untuk selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bunda Riza Wahyuni, kepada beliau disilakan. Tes 1 2. Baik. Ini tadi kayaknya kayak pembacaan ini ya. Pemenangnya adalah. Oke, Bunda tadi ada ngasih materi sebenarnya, kalau mau di-share silakan ya. Ya, monggo, silakan. Ini materinya aja dulu. Materinya ada nanti untuk paling nggak baca-bacanya teman-teman nanti. Baik, mohon izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya, nggak apa-apa. Semangat itu modal awal ya teman ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bunda diundang untuk berbagi dengan teman-teman yang luar biasa, teman-teman muda, walaupun ada yang setengah muda. Ada yang belum muda gitu ya, ada adik-adik kita, ada anak-anak kita, untuk kita berbagi tentang bagaimana sih kita menjadi seorang perempuan gitu ya. Dan kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Amin. Amin. Teman-teman, Bunda enaknya pakai bahasanya teman-teman ya. Teman-teman itu lebih enak dibahasakan. Kita kayaknya ada yang seumuran, ada yang lebih muda. Kalau mau bilang anak-anak kok ya ono sing sepelataran gitu ya. Kalau ada yang mau dibilangin adik-adik kok ada yang imut gitu ya. Kalau dibilangin anak-anak kok ada yang sudah punya anak gitu ya.
jadi kita membahasakannya adalah teman-teman. Teman-teman tadi mungkin agak kaget ya dengerin statusnya saya gitu kan. Ternyata kok belum nikah toh. Fokus ke situ dulu. Saya mau nanya, emang perempuan terlahir harus menikah? Outputnya enggak, bukan, maaf ya, saya bicara bukan tentang perempuan tidak harus menikah. Perempuan harus nikah menurut saya, gitu loh. Tapi ada hal yang harus kita pahami. Apakah ketika kita sudah menjadi sesuatu, ya kan, dan kemudian kita harus menikah? Kalau saya bilang enggak, kalau mau jadi perempuan hebat, belajar dulu jadi perempuan. Nikah, ngikutin. Kita sekarang kebalik. Benar enggak? Nikah dulu, baru mau belajar. Gimana mau belajar udah punya bawa anak? Iya kan? Gitu loh. Jadi banyak salah kita kaprah tentang perempuan. Seolah-olah perempuan itu dilahirkan, dibesarin, digedein, disekolahin, kemudian ujung-ujungnya harus nikah. Saya setuju, ya. Tapi kemudian banyak yang salah kaprah ketika mengatakan bahwa perempuan itu harus nikah, lawan nikah, rapayu. Konteksnya kalau kita bicara tentang perempuan dalam Islam, ya kan? Itu seolah-olah konteksnya kalau perempuan tidak menikah itu kemudian dianggap apa? Tidak laku. Pertanyaannya Bunda, apakah perempuan itu barang? Setuju nggak kalau perempuan itu adalah barang yang dihargain? Pokoknya lo orang ini, lo seumuran ini orang nikah, yang lagi jenisnya orang payu. Payu itu kan bahasa yang kita biasakan dalam dagang, bener nggak? Baru sadar. Nah, ini kita harus ini kan dulu, samakan persepsi. Saya tidak mengajarkan gender feminis karena saya bukan feminisme, ya. Karena saya belajar pesantren 6 tahun. Jadi ujiannya sudah cukup besar untuk berbicara tentang perempuan yang sebenarnya, gitu. Nah, itu artinya apa? Bahwa perempuan itu cenderung di dalam masyarakat, perspektif yang dibuat adalah perspektif di mana perempuan itu tugasnya hanya hamil, lahiran, menjadi pemenuhan kebutuhan seksnya laki-laki, ya kan? Dan kemudian menyusui. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Mana? Masak. Maca. Gitu loh. Tapi sebenarnya dalam Islam sendiri, perempuan itu harus memiliki kualitas. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Ayo adik-adik yang muda, Benar. yang di belakang. Perempuan hanya sekedar maca, mana, masak, atau perempuan itu harus berkualitas? Harus berkualitas. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman dulu. Ya, karena begini, kenapa perlu? Aduh kasihan ya yang ini ya, yang ngikutin video. Buatan apa? Buatan apa? Soalnya nggak bisa duduk. Iya. Jadi artinya begini, perempuan zaman sekarang banyak yang salah kaprah, ya. Seolah-olah perempuan yang mahal harganya adalah perempuan yang cantik, glowing. Iya, benar. Benar. Sekarang kita lomba-lomba skincare yang paling mahal. Udut pakai skincare harus glowing. Loh, ini kan benar nggak kira-kira? Adik-adik yang masih muda, ketika ada orang glowing, apa yang ada di dalam pikirannya adik-adik? Glowing. Padahal dia udah cantik gitu loh. Ya kan? Tapi karena kita itu tadi di mindset
bagi dirinya sendiri. Banyak sekarang perempuan-perempuan yang krisis kepercayaan. Ya kan? Kalau aku nggak cantik, kalau aku status sosialku rendah, ya kan? Kalau rumahku tidak seperti ini rumahnya artis, aku merasa bahwa aku orang yang paling menderita. Bener apa enggak? Akhirnya sekarang banyak perempuan yang jadinya ngapunten nggih, jual diri di online. Banyak perempuan depresi. Masalahnya kenapa Bunda tahu depresi? Karena saya bertemu dengan dia. Di TikToknya oke, cantik, ayu. Di TikTok ya. Dan sehari itu bisa ngeposting 4-5 kali postingan. Memang anaknya di dunia realitanya cantik memang. Tapi bagaimana dia dengan ibunya? Bagaimana dia dengan neneknya? Itu dia kalau mau sesuatu, kebayang gak teman-teman? Ketika dia kemudian bajunya itu kesingsel, ya, bajunya itu kesingsel, nggak tahu mungkin keselip di mana karena kamarnya itu berantakan, ya. Itu mbahnya yang miskin, ya, miskin kerja sebagai pembantu depot yang kerja dari jam 2 malam sampai jam 2 siang. Mbahnya tuh sudah umur 70 tahun lebih. Itu harus punya uang saat itu juga untuk membayar baju itu jumlahnya 300.000. Ketika mbahnya bilang, "Seyondo, mbah cari pinjaman." Wah, langsung mbahnya dijejelin, diinjain, ditarik, dijambak. Belum lagi perilakunya ke ibunya. Dia lempar, dia minta dibeliin makanan yang enak. Begitu ibunya beli nasi padang yang harganya lebih murah karena memang gak ada uang, itu nasi yang dibeli oleh ibunya dilempar kayak gini. Kita melihatnya di TikTok bagus banget loh. Bunda kalau melihat TikToknya kaget. Itu kalau ada laki-laki senang sama dia, wah ini bahaya ini, ya. Tapi ini realitanya sekarang. Jadi konsepnya perempuan, ya, sudah materinya udah dikasih ke yang tadi Bunda udah ke WA-mu. Nah, jadi konsepnya perempuan itu sekarang menjadi salah kaprah. Padahal kalau kita bicara tentang perempuan, adalah bagaimana perempuan itu adalah perempuan yang harus berdaya. Berdaya secara fisik, artinya dia sehat, ya, sehat secara fisik, tidak punya masalah dengan kesehatan reproduksi, tidak punya masalah kesehatan dengan fisiknya, itu udah luar biasa banget. Yang kedua, perempuan itu harus sehat secara psikologi. Tidak mudah marah. Siapa di sini yang mudah marah? Tunjuk tangan. Ya, saya. Ternyata banyak. Apa yang lesip? Gitu ya. Nah, emosional. Siapa yang suka emosional? Apalagi kalau ngadapin anak, ya, anaknya angel dikandani. Emosional bikin juga. Emosional tuh suka marah, uring-uringan, pemarah. Marah sama pemarah beda. Kalau marah, ketika saya kecewa, saya marah. Normal apa enggak? Normal. Tapi kalau pemarah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Marah aja sama suami marah, sama pacar marah, sama anaknya tetangga marah. Pokoknya bawaannya termut aja. Ada yang begitu? Ada. 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 Oh banyak. Kurang kasih sayang. Hah? Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Pokoknya nanti kalau keluar dari ruangan ini semuanya harus bahagia ya. Amin. Allahumma amin. Nah, itu ya, mentalnya, psikologinya harus sehat. Sehat yang lain apa? Ya, secara mental orang yang sehat secara
Bunda mau tanya, ada orang lola-lolo alias ya agak the borderline lah kalau bahasanya Bunda. Kalau bahasa masyarakat awamnya bodoh, ya. Tapi orangnya baik, nggak punya rasa marah, tapi tetap nggak kelemahannya ada. Ada borderline tadi. Ada orang pinter, perilakunya suka sedekah, tapi bawaannya iri, cemburu, marah, ya. Belum lagi apa ya, suka ngecing, apa sih kalau bahasa ya, dendam, ya. Kira-kira kita suka nggak dengan orang gini? Tidak. Orangnya hobinya ngerasani hari ini, hari ini ngerasaninya, besok ngerasani dia, besoknya lagi ngerasani siapa? Setiap hari judulnya ngerasani wong. Kira-kira kita suka nggak orang model gini? Nggak suka, ya. Ada orang pintar, suka berbagi, tapi nyolong. Suka apa enggak kita? Berbagi kok nyolong. Orangnya pintar, suka berbagi, tapi hobinya nyolong. Nyolong uangnya rakyat. Lah, yang nyolong uang rakyat kan orangnya pintar-pintar. Iya. Ya enggak? Orangnya baik-baik enggak? Sedekah Ya, juga. baik, sama orang sopan, ya kan? Berbagi, tapi nyolong uang rakyat. Kira-kira menurut kita sehat atau tidak? Tidak. Kalau kita bicara tentang psikologi, berarti dia punya problem dengan mentalnya. Gitu ya. Nanti teman-teman kalau nyari pemimpin, 3 ini harus dilihat. Ya. Apakah dia sehat secara intelektual, sehat enggak secara emosi, yang ketiga bagaimana perilakunya. Nah, waduh Bu Riza, kalau gitu kan susah menentukannya. Ya paling enggak kan kita punya track record, gitu ya. Nah, di mana nanti semuanya ini yang mereka miliki, teman-teman, itu adalah dia bisa mengatasi tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Ingat, kita lahir, kita ada di dalam perut ibu. Begitu sudah terjadi yang namanya pembuahan, ya, di perutnya ibu kita yang dibuahi oleh sperma, jadilah kita di dalam perut ibu. Itu sebenarnya kita udah ada masalah. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Paham enggak maksudnya Bunda? Ada. Ya. Ada. Yang pernah hamil pasti tahu. Ya. Kalau enggak, bisa saja masalahnya kena kehamilan yang tidak diinginkan. Berarti kan dia sudah bermasalah dalam perutnya. Kalau enggak, ibunya yang malas mandi. Ibu malas mandi itu bermasalah loh untuk bayi di perut, untuk janin. Dikirain nggak bau. Belum lagi ayahnya yang suka marah-marah. Sudah bermasalah nggak dia sebagai janin? Sudah bermasalah. Makanya kalau dikatakan masalah tuh ada ketika sudah terjadi pembuahan, ya, baru tahu, ya. Cuma beda dengan masalah kita waktu kita sudah lahir. Nah, kemudian ketika kita semakin bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, di mana pada diri kita itu dengan segala problemnya, kita bisa untuk mengatasi permasalahan itu, sehingga hidup kita jadi produktif, teman-teman. Produktif, bermanfaat, dan berkontribusi untuk komunitasnya. Kalau teman-teman, ya, kontribusinya apa sih untuk organisasinya teman-teman? Kalau saya, kontribusinya apa sih untuk masyarakat? Gitu ya. Dan itu bentuknya harus komunitas, teman-teman. Nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Makanya kalau dikatakan apakah berorganisasi itu baik atau tidak baik? Baik nggak? Baik. Selama organisasi itu jelas.
jelas visinya, jelas misinya, jelas tujuannya. Ya, itu yang harus ditekankan oleh teman-teman. Tapi jangan masuk kita kepada organisasi yang tidak jelas. Malah sekarang sudah banyak organisasi-organisasi mengatasnamakan agama yang justru sifatnya adalah ya. NU, Muhammadiyah sekarang lagi disusupin oleh kelompok-kelompok itu. Makanya kemudian kenapa kita perlu berorganisasi supaya kita menjadi lebih bermanfaat. Gitu, bermanfaat bagi masyarakat dengan keorganisasian yang kita miliki. Itu penting. Loh Bu Riza, tapi kan saya perempuan. Siapa yang larang perempuan berorganisasi? Coba kita lihat Syaidah Siti Khadijah. Beliau siapa? Istrinya baginda Rasulullah. Beliau apa sehari-hari? Pedagang hebat. Kalau bahasa sekarang konglomerat, pengusaha luar biasa. Benar nggak? Kalau bahasa anak generasi Z katanya sultan. Ini kan bahasanya kekinian ya. Apa yang beliau nggak ada? Beliau dari keturunan baik-baik, punya dagang yang luar biasa, dan perdagangannya bukan antar Madinah, tapi apa? Bukan hanya di Mekah, tapi sampai ke luar negeri. Percaya nggak teman-teman? Artinya apa? Bahwa kita tidak dilarang kok untuk bisa berkontribusi dengan bidangnya masing-masing. Syaidah Siti Aisyah, beliau siapa? Istri baginda Rasulullah. Tapi ternyata untuk hal-hal yang sifatnya dalam diri Rasulullah, para ulama kita, ya, para ulama guru-guru kita, hadisnya riwayatnya kepada sumbernya siapa? Siti Aisyah, karena beliau ilmunya toh. Nah, kalau gimana mau tahu isinya baginda Rasulullah kalau bukan kepada istrinya beliau? Benar nggak? Jadi artinya apa teman-teman? Memang perempuan itu harus bisa, harus punya ilmu, harus pinter, harus cerdas. Supaya apa? Kalau nggak begitu kita jadi perempuan dibodoh-bodohin. Akhirnya itu tadi perempuan yang dibodohin apa? Oh, sekarang perempuan yang keren itu yaitu tadi yang tas branded, Hermes harganya sekian, outfitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki berapa, ya kan? Kemudian naik jet pribadi. Padahal teman-teman nggak paham bahwa justru mereka tidak bahagia dalam hidup kesehariannya. Kok bisa tahu? Saya sudah ketemu orang dari paling miskin sampai paling kaya. Dan makanya saya senang jadi diri sendiri. Paling kaya itu ya, uang 1 juta itu loh, halah cuma jajan 5 menit. Ya, kamarnya dia seukuran rumah saya. Kamarnya dia, rumah saya besarnya 100 meter persegi. Nah, kamarnya dia kamarnya doang, bukan rumah loh ya. Pintu gerbangnya, gak usah kan pintu gerbang, pintu kamarnya itu aja, itu yang sudah pintu dari jati yang tebelnya segini, yang ukirannya Masya Allah gitu kan. Tak delok Masya Allah mau iki ya, marmernya itu bukan marmer yang granit, bukan batu giok, tangganya itu loh batu giok. Saya sampai gini, Masya Allah, ini hijau-hijau kayak wapi ya. Tak lihatin. Dia jawabnya simpel, kalau bisa om giok KW aja kok. Hah? Giok tapi KW itu kan ya. Masya Allah, gitu ya. Jadi artinya apa? Kembali lagi bahwa yang membuat kita sehat itu sebenarnya bukan dari luarnya. Kembali lagi, bagaimana kita bisa berproduktif dan bermanfaat, itu penting banget teman-teman. Banyak orang hidup nggak bermanfaat, kira-kira bagus apa enggak? Hidup tapi nggak bermanfaat, merusui yang ada.
menyerahkan sebagian diri kita untuk kebutuhan orang lain. Loh, Bu Risa tapi kan capek, Bu Risa nggak ada duitnya. Ya, kemarin saya ditanya sama ustazahnya, Bunda itu kalau diundang berapa ya? Saya pertanyaannya simple jawabnya, kamu berani bayar berapa? Sampai hari ini saya tidak pernah menentukan berapa yang harus saya dibayar. Alhamdulillah sudah keliling dari Aceh sampai Papua. Mau pemerintah kek, mau siapa kek, mereka sampai bingung. Saya bilang, karena saya mau satu itu aja loh. Saya produktif dan bermanfaat. Ketika saya berbagi pada panjenengan, kemudian panjenengan bagi lagi kepada orang lain, saya dapat manfaatnya enggak? Dapat. Ya, sebenarnya saya sedang menanam modal. Ya, modal kita kan lebih ke Islam ya. Gitu ya. Modal bukan harus modal materi. Kalau kita bisnis is bisnis. Saya kalau bisnisnya ada. Ya, kalau layanan psikologi, kalau misalnya tes psikologi tumbuh kembang dan segala macam, itu iya. Ya, harus bayar. Kalau enggak saya membayar asisten saya pakai apa? Kan gitu. Nah, artinya ada sesuatu yang memang bisnis, tapi ada sesuatu yang memang kita harus untuk produktif dan bermanfaat. Kalaupun kita Bu Riza, tapi kan saya bisanya cuma berdagang doang Bu Riza. Dagangan kita ada manfaatnya enggak untuk orang lain? Jadi artinya mau usaha apapun, mau bentuk apapun, pertanyaannya apakah itu ada manfaat? Ya, kalau kita kan dalam dagang keuntungan kita berapa persen untuk disumbangkan? 2,5%. Untuk mau disedekahkan, mau dihibahkan, apapun, bermanfaatkah hasilnya? Bermanfaat. Kembali lagi. Tapi kan Bu Riza saya cuma dagang online. Pedagang online mas sekarang kaya-kaya. Ya, saya melihat tuh banyak teman-teman Muhammadiyah itu, Masya Allah, dengan usaha-usahanya luar biasa. Ya, ada yang bisnis buat kue, ada yang buat minuman jus-jus gitu yang dikemas dalam kemasan yang bagus-bagus gitu ya. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gini pada buka lapak gitu ya, nggak apa-apa. Ya memang kita harus begitu gitu loh. Ya, kalau orang Cina, saya ngajarin sedikit nih kepada kita semua. Orang Cina itu paling senang berkumpul. Kenapa? Karena kalau dia berkumpul, dia bilang di situ paling enggak di antara 20 orang ada satu orang yang bisa ngedelin bisnisnya dia. Ternyata Islam tuh loh udah diajarin kita kok gitu loh. Masa kita kalah sama orang Cina? Gitu ya. Dia bilang gak apa-apa Bu Riza, saya ngabisin waktu 3 jam bersama kumpulan, tapi dalam 3 jam itu saya targetnya harus mengegolkan satu apa yang saya punya usaha saya. Percaya nggak apa teman-teman? Karena saya ngajar di Universitas Ciputra, jadi ngerti. Dan saya satu-satunya dosen Fakultas Psikologi yang pakai jilbab, gitu. Dan mereka melamar. Saya satu sisi bangga. Kenapa? Karena ternyata yang mereka lihat adalah apa yang kita bisa berikan. Dan mereka membayarnya cukup mahal. Ya, dosen UC itu lumayan lah. Satu SKS sekitar 5 kali pertemuannya Muhammadiyah. Ya, tapi saya bangga. Artinya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita harus produktif, kita harus bermanfaat. Saya bangga juga ketika saya menjadi seorang perempuan, menjadi ketua Apsifor perwakilan Jawa Timur. Ini kerjaannya laki-laki. Apsifor itu apa? Asosiasi Psikolog Forensik. Yang saya harus meriksa tersangka, mengungkap kasus pembunuhan, kriminal profiling dan teman-temannya. Pokoknya hubungannya dengan dunia hukum, dunia hitam semua. Berarti teman-teman saya laki-laki semua nggak? Pasti polisi. Teman saya laki-laki polisi reskrim lagi. Jenengan kalau ngeliat reskrim itu nggak ganteng-ganteng ya. Welek-welek, rokokan. Ada yang suaminya polisi? Ya. Kalau polisi berseragam lumayan lah, ganteng-ganteng. Tapi kalau udah reskrim mampu nih masalah gitu ya.
bunga-bunga, bawa senjata, ya nangkape wong apa maneh lek wis hubungane ambek jantra saya lah wis pokoke sing ngono-ngono kuwi lho. Nah, saya kerjanya sama mereka. Saya bangga karena saya perempuan yang berjilbab. Dan mereka sangat menghargai saya. Artinya kembali lagi bagaimana kita bisa menjadi perempuan. Padahal saya single. Ya. Artinya gini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita perempuan itu harus betul-betul punya sikap, punya bekal. Sehingga apa? Next. Ya. Kita tidak ingin terjadi problem masalah batin. Akhirnya statusnya ngegalau aja berita. Ada yang begitu. Saatnya ngebabu. Ada yang buat status WA gitu. Buatnya saatnya babu. Tuh nanti ada gambar sapu sama ember. Lah suaminya baca. Aku ki prosoku ya ora nek ambek babu ya. Tapi kok gini kok ono status bojoku kok babu ngono. Kita merendahkan. Kita nggak terima kondisi kita sebagai perempuan. Ada yang begitu? Tanpa disadari? Ya. Aku pusing, Pak, merawat anakmu. Masya Allah, anaknya gak kena dikandani. Sampai niku ya mulai kerja yang ngono ya orang bantu, malah ngerepotin ae. Ada yang begitu? Maksudnya salik ya, gitu ya. Jadi kita nggak tenang gitu loh, nggak tentram. Akhirnya apa? Aduh, sirahku ngeluh. Ingat, sirahku ngeluh itu ucapan negatif ke tubuh kita yang kita cuma ngomong tadinya nggak ngeluh, jadi ngeluh tenanan. Akhirnya para perempuan tuh sakitnya rata-rata apa? Ngeluh. Ngeluh darah tinggi, hipertensi, jantung, apa lagi? Diabetes, kolesterol. Nah, sebenarnya itu loh. Perkara ngeluh itu mau. Sehari ngomongin ngeluh sampai 10 kali. Nah, harusnya begitu. Ya Allah, loh, yang namanya kita hidup, siapa sih yang gak stres? Saya mau nanya. Kita semua punya cara hidup yang masing-masing berbeda. Bagi yang baca status saya, WA, saya tuh nyenengnya status di WA, tapi nggak status kerjaan. Tapi begitu saya getun sama kasus yang benditen, saya harus meriksa anak sebesar itu yang disetubuhi kakek-kakek, yang saya melihat anak sekelas gitu yang menyetubuhi temannya, yang kemudian saya harus ganti itu setiap hari dari satu kota ke kota lain. Ayo, ingin jadi kayak aku apa? Enak, barisa ngomongnya dengar. Enggak pun. Mulai gue anak sitok ae ngelune nauzubillah ya Allah. Umek kayak ambek ngeluh ae. Ya. Nanti kalau yang anak muda, saya sedih, jomblo. Wes gak apa-apa, jomblo yang berkualitas. Gitu loh. Dapat pesta, dapat. Ya, hanya masalah waktu. Aduh, dia sudah meninggalkan aku. Rasanya bumi tidak bisa aku pijak. Ya. Jomblowati. Para jomblo, bahagia dengan kejombloanmu. Karena menikah itu tidak seindah ketika Anda pacaran ya. Apa mana lah wes mikirin pempes, berasnya karek titik, bojone sak dino 50 pisan, mono sak rokoknya bisa. Bu, ini bu hasilku hari ini 50 ngono ya, bu.
Tapi nggih kula kate ngerokok pripun. Jadi nikmatilah diri kita gitu loh. Sehingga tidak stres. Gitu loh. Yang punya anak ya gitu, Bu Riza, anakku 5, Masya Allah Bu. Yang satunya begini, yang satunya begini. Saya langsung tersenyum. Saya hanya mengatakan, Bu, dinikmati. Lah, Pak. Kita jawab bareng-bareng azannya ya. Break sebentar ya teman-teman. Nah, ibu yang ngeluh anaknya banyak, ya Allah Bu Riza, anak saya tuh 5 Bu, pusing kepala saya. Belum lagi bapaknya kerjanya cuma ojek online. Masya Allah, saya langsung gini, Bu, jenengan nggih sugih timbang kula. Lah kan bener ya, kalau ibu-ibu tuh anaknya banyak, itu kaya loh. Ya, karena tidak semua perempuan dianugerahi punya anak. Jadi gak usah ngeluh, malah dinikmati aja. Saya tuh punya adik gitu, adik saya tuh anaknya 4. Wah, ngomel-ngomel Kak. Saya bilang, sudah deh dinikmati, nanti anakmu besar, SMP kamu baru tahu. Benar, sekarang begitu anaknya sudah SMA 2, SMP 2, Kak, kenapa lagi sepi rumahku? Kenapa ada lagi yang tak teriakin? Itulah manusia. Jadi artinya apa? Dinikmatilah jadi perempuan. Ben apa? Ben tentrem gitu loh. Kita nyaman. Tapi Bu Riza, suamiku Masya Allah Bu, kerjanya loh cuma segitu, yang sehari pendapatannya segini. Dan jenengan itu pendapatannya segitu, tapi pengeluarannya kan gak banyak. Tapi ada orang yang pendapatannya banyak, tapi pengeluarannya banyak. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang kita miliki itu sudah ketetapannya dan sesuai dengan takarannya. Tapi kan Bu Riza, orang punya tabungan, kan Anda tidak tahu kalau dia harus ngurus ibunya yang sakit. Anda tidak tahu kalau misalnya harus ngurus bapaknya yang setiap hari harus pakai oksigen. Ya tapi kan kelihatannya bahagia, itu kan katanya kita. Ya, saya berani ngomong gini karena sudah melihat orang dari A sampai Z. Makanya saya bahagia, walaupun Allah belum menemukan jodoh untuk saya, sudah sampai saya minta-minta itu ya di depan Ka'bah, ya kan? Tapi ternyata belum juga, dia mau diapain gitu kan? Belum saatnya. Nah, belum saatnya, entar lah. Kalau udah saatnya aman gitu. Kalau katanya supir saya, wah Bu, nanti kalau ibu nikah, terus saya masih nyetir lagi apa enggak ya Bu? Oke. Nah, jadi artinya apa? Kita harus bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan potensi dan menghadapi tantangan hidup. Teman-temanku yang masih muda, ya, tantangan kalian beda dengan zaman kami. Tantangan kalian itu ada di sini, ya, ada di sini. Ingat teman-teman, hidup kalian diatur oleh namanya si gadget, dari A sampai Z. Kalau kalian mau tahu karakter pribadi kalian atau apa kesukaan kalian dan kebiasaan kalian, buka reels IG-nya kalian. Itulah kalian. Kalau senangnya joget-joget ya isinya ya joget-joget. Ya. Lah senangnya kucing ya munculnya kucing. Lek senangnya galau, isinya galau ke ae. Ya. Kata-kata motivasi. Cinta tidak akan pernah berakhir. Aku mencintaimu dengan doa. Ya, aku rela asal engkau bahagia. Doaku hanya untukmu.
tapi cinta yang cinta yang menyatukan kita dalam doa masing-masing. Ya Allah. Anak-anak gitu ya ampun, kasihan banget. Nah, tergantung apa kita kalau mau lihat diri kita, lihat dari IG profilnya teman-teman itu, reelsnya tuh lihat. Makanya hati-hati ya. Kalau teman-teman sukanya tentang pemberdayaan, yang munculnya berdaya. Tapi kalau teman-teman sukanya yang porno-porno, ya munculnya porno-porno. Kalau teman-teman galau, yang munculnya galau. Loh Bu Riza, kok bisa sih medsos kita membaca suasana hati? Karena di medsos itu ada yang namanya spy. Saya dilatih oleh mantan FBI tahun 2007. 2007 udah lahir belum? Udah lahir. Oke. Ya, 2007 dilatih 3 hari sama mantan FBI bagaimana negain dunia sekitar 5, 10, 15 tahun yang akan datang akan berada di sini. Bahkan kejahatan canggih itu FBI Amerika itu sudah mengatakan, dan saya sampai hari ini ingat. Ya, zaman itu kan yang pakai internet kan orang menengah ke atas. Gak ada orang menengah ke bawah. Saat itu aja pelaku kejahatan berkeliaran sudah 125.000. Jadi kalau saya online seperti itu, namanya ada chat MRC. Dulu itu namanya kalau kita ngecek di internet itu ada namanya MRC. Ketika saya ngechat, kemudian saya bilang, "Hi, I'm Riza, I'm 14 years," gitu ya. I'm 14 years, saya 14 tahun. Itu kemudian pelaku kejahatan tuh benar-benar minta kenalan sama saya. Saya diajarin oleh mereka bahwa next anak-anak kita begitu online ada sekitar 3-5 juta orang di dunia yang akan melihat kita. Makanya teman-teman hati-hati kalau buat status. Ya. Jangan mudah kenalan. Ini saya ingetin ya teman-teman muda. Loh, Bu Riza, tapi dia kelihatannya baik, Bu. Dunia media sosial kita bisa menjadi kepribadian ganda. Di sininya kita baik di sini, ya. Tapi ternyata di dunia nyata tidak sebaik yang ada di media sosial. Makanya hati-hati kalau kenalan sama laki-laki, teman-teman. Terutama teman-teman yang masih single. Please, ya. Saya itu karena dunia kejahatan, saya pernah itu coba. Saya buat katanya ada aplikasi-aplikasi apa itu ya, tantang atau apa gitu. Saya coba nyari jodoh ya. Kadang-kadang kan isengnya saya muncul gitu ya. Tapi sebenarnya saya ingin menguji kejahatan. Dan ternyata di situ saya kaget ketika aplikasi meminta saya, kamu mau kenalan dengan orang yang radiusnya berapa kilometer. Waduh, entar dulu ini, ya kan? Kalau saya kemudian mengokekan aplikasi itu, saya akan terdetek oleh orang yang ada jaraknya 1 sampai 2 kilo dari luar diri saya. Dan rumah saya terdetek, itu kan yang tidak dipahami oleh teman-teman ya. Gitu loh. Makanya kenapa pelaku kejahatan itu sebenarnya tidak jauh, kecuali kalau ada pelaku kejahatan seksual yang sifatnya random. Tapi kalau perjodohan, aplikasi-aplikasi itu biasanya nggak jauh. Ngeri teman-teman. Dan ini yang menjadi korban perempuan dan anak-anak perempuan. Ya, saya harus mengeluarkan salah satu mahasiswa di dalam salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur yang dia ternyata sejak sejak SMA itu hubungan seks itu udah biasa. Laki, sehingga dia kalau nyentuh temannya, maaf ya, nyentuh begini tuh bagi dia tuh biasa. Dan dia nggak ada rasa bersalah. Saya tanya, maaf ya, kamu biasa tahu seks dari kapan? Dia jawab, sejak aku kelas 1 SMA, Bunda. Gitu. Ngeri teman-teman. Apalagi kemudian dengan adanya handphone gadget ini, kita bisa melihat apapun yang ingin kita lihat.
tidak pernah dipahami oleh masyarakat. Akibat dari sini banyak pemikiran-pemikiran yang terdistorsi istilahnya. Apa itu terdistorsi? Terganggu. Kemuhammadiyahannya kita terdistorsi dengan aliran-aliran yang lain. Akhirnya banyak anak muda sekarang nggak mau berorganisasi. Oh nggak boleh, itu kalau kayak gitu nggak boleh, ini nggak boleh, itu semua nggak boleh. Kita dipecah belahkan. Bukan hanya Muhammadiyah aja, NU juga begitu, sama. Yang masuk orang ketiga. Orang ketiga ini bukan orang muslim, bukan orang non muslim, tapi orang muslim sendiri. Kita dipecah belah, Muhammadiyah dipecah belah, NU dipecah belah. Ngeri kita. Makanya kemudian mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelamatkan adik-adik kita, generasi akan datang ya, untuk kemudian tetap bersatu di bawah keorganisasian yang sudah jelas. Itu penting teman-teman. Ya, saya selalu mengatakan demikian, jangan nanti disalahgunakan. Gitu loh. Akhirnya yang kena ya anak kita lagi. Tahu-tahu kenalan, kamu kenal ini Malang kan? Iya. Ini banyak kejadian. Ternyata kebetulan saya konsultannya Tuban, jadi saya tahu. Ya, itu ternyata pelakunya jaraknya cuma sekian radius dari rumah dia. Tapi saya tanya, "Nak, kamu kenal nggak sama yang laki-laki itu rumahnya di mana?" "Enggak, Bunda, aku cuma tahu rumahnya di desa ini," gitu loh. Lah, tapi kamu tahu rumahnya? Enggak. Ternyata kita telusuri dia bukan orang desa situ. Dan anak ini udah disetujui hamil. Kategori ini. Ya, makanya Bunda bilang tolong dijaga anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan dengan segala dinamika. Termasuk kalian-kalian yang masih muda. Bagaimana caranya teman-teman muda itu menjadi pelopor? Pelopor apa? Untuk menjaga marwahnya perempuan, mencegah terjadi kekerasannya seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Teman-teman harus jadi pelopor, teman-teman harus jadi pelapor. Ada, kita di Nasia kan udah punya pendampingan semacam itu. Harus teman-teman manfaatkan ini. Kalau bukan kalian yang masih muda, kita yang sudah berumur ini waktunya tuh tinggal sebentar lagi. Kita nggak tahu kapan mau mati. Tapi kalau teman-teman yang masih muda masih punya harapan. Nah, kalau kalian tidak teruskan teman-teman muda, habis agama kita ini. Jujur, adik-adik kita yang masih kecil-kecil begini, kalau nggak ada kemudian kalian membimbing dia, habis kita di Islam ini. Siapa yang akan mau dampingin perempuan-perempuan? Sementara ingat bahwa negara itu tergantung kepada perempuannya. Benar apa enggak? Ya. Kalau perempuannya bisa menjaga marwah, maka negara ini menjadi negara yang bermarwah. Tapi kalau sudah hancur perempuannya, hancurlah negara itu. Ngeri teman-teman. Maka teman-teman yang ada di sinilah yang harus kemudian bisa menguatkan komunitas. Next. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, yang tadi. Ya. Kita tidak ingin terjadi perempuan mengalami kekerasan. Teman-teman harus masuk di organisasi dalam rangka dakwahnya di sini. Nggak usah nanganin, tapi pencegahan. Ya, jangan sampai perempuan itu termarginalisasi. Banyak saudara-saudara kita yang di sini kerja harus ke Malaysia, benar apa enggak? Benar. Kebayang nggak dia kerja di Malaysia, dia luntang-luntung harus ngumpulin uang untuk keluarganya yang ada di sini. Anak-anaknya tinggal. Siapa yang mau menyelamatkan kalau bukan teman-teman? Benar nggak kira-kira? Loh Bu, itu kan bukan anak saya, nggak urusan saya. Jangan pernah berbicara demikian. Anak kecil-kecil begini yang ibunya harus kerja ke Malaysia, anak-anak kita, adik-adik kita yang masih SMP, SMA, yang SD ditinggalin ibunya harus kerja sebagai pekerja di Malaysia, itu membutuhkan teman-teman untuk menjadi pendamping
pendampingnya dia, menyelamatkan terutama untuk anak-anak yang perempuan. Karena ternyata banyak anak-anak kita di sini yang terjadi kehamilan di luar nikah. Benar apa enggak? Banyak sekali. Karena mereka ditinggal oleh orang tuanya. Di sini dia tinggal sama mbahnya. Benar ya? Nah, belum lagi ibunya orang tua tunggal. Belum lagi pulangnya setahun sekali, 2 tahun sekali, bahkan ada yang 5 tahun nggak pulang. Siapa yang mau bantu kalau bukan kita? Jangan bicara, oh itu kan anak orang, bukan anak saya, please. Itu bukan lagi, itu permasalahannya kita bareng-bareng. Ya. Kemudian jangan memberikan akibatnya perempuan itu diberikan stereotip negatif. Begitu ada perkosaan, pelecehan, lah iya nah, wong dhewe lho gawe nip klambine kayak ngono. Yo, siapa sih kerasane ngono iki biasane? Tanggane. Nah, tanggane lanang apa wedok? Wedok. Begitu ada KDRT, ya nah, lawang lah dhewe ora iso ngramut bojone. Disalahke sapa? Perempuan. Begitu ada perselingkuhan, sing disalahke siapa? Perempuan, pelakornya. Woi, kalau kita nyebutin pelakor tuh kayak dendam banget gitu ya. Wah, dia pelakor. Padahal yang perempuan ini karena ada laki-lakinya. Kenapa tidak diberikan stereotip kepada yang laki-laki? Kenapa perempuannya yang ditekan? Bisa saja dimulai oleh laki-laki. Itulah jawabannya kita. Lah kan kita bisa terima. Nah, makanya seharusnya kan berdua. Tapi masyarakat selalu yang disalahkan siapa? Perempuan. Gitu loh. Jadi selalu image negatif itu kembalinya adalah kepada perempuan. Pernah nggak ibu-ibu, teman-teman di sini kebayang ada bapak kandung tidurin anak kandung? Kira-kira apakah karena seksi? Apakah karena kesalahan perempuan? Ih, Allah sama ya. Ibu tuh ibunya kemana? Mesti pertanyaan kita begitu. Benar nggak? Ibunya kemana? Wah, ibunya itu melayanin nggak sih? Ketika saya harus dampingin anak SD kelas 5 hamil yang baru sebulan kemarin menstruasi, disetubuhi oleh bapak mana itu masyarakat dong lho, iku sing wedok ning dia Kembali lagi yang disalahkan siapa? Perempuan. Padahal ibunya harus kerja. Ini yang terjadi di masyarakat kita, teman-teman sekalian. Nah, kalau bukan kita yang menyelamatkan para perempuan, siapa lagi? Ya. Kemudian perempuan itu burden. Burden itu apa? Sudahlah ngurus kerjaan, sampai rumah ngurus dapur, cucian, jemuran, masak, belum lagi nanti tidur suami minta dilayanin, belum nanti pagi-pagi udah mulai lagi masak, bla gitu ya. Burden. Tapi ingat, kita harus bagaimana caranya menjadi perempuan yang berdaya dalam keluarga dan menjadi pengasuhan yang terbaik untuk anak-anak. Itu penting banget teman-teman. Pengasuhan terbaik itu siapa? Ada ayah, ada ibu. Peran ayah dan ibu di dalam rumah tangga itu Nah, inilah pentingnya. ojo dirasani. Lek ono wong lanang mipih klambi. Ayo, kita cenderung ngerasani enggak? Ya, Bisa sing sing wedok endi ngono kok. Masalah mipih klambi ya Allah. Kok yo jek gelem Ono sing lanang gak kerja pe yo. Kok iso mipih mbak-mbak, ora. Padahal kita nggak tahu kalau istrinya di dalam rumah ngurusin anaknya. Ngemiin, ya mana itu loh. Perempuan itu ya. Ya. Jadi kita lupa padahal di dalam rumah tangga laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan apa? Fungsi biologisnya.
Itu yang harus diingat oleh teman-teman. Yang kedua, hablum minallahnya. Memang laki-laki adalah penanggung jawab di dalam keluarga, dalam urusan dunia dan akhirat. Wes iku gak iso dirubah. Sing jadi imam tetap harus laki-laki. Tapi kemudian teman-teman yang jomblowati, Anda carilah laki-laki yang bisa menjadi imam bagi diri Anda dan keluarga. Bukan laki-laki yang dicari six-packs, pakai tas yang tenteng-tenteng begini, yang jalannya gini, ya, dan kemudian lihat hemnya harganya berapa, kemudian glowing. Wes malah wes gak usah sing aneh-aneh. Pokoknya dia iso gak jadi imam. Lah terus ribut bu, bocah-bocah saiki masya Allah, saking jatuh cintanya begitu, nikahnya cepat, cerainya juga cepat. Aku tuh sampai gini, kok ya JM mana nikahnya ngeteknya duit 50 juta. Malam terbanyak bukan? Hah? Malam terbanyak. Orang terbanyak, Anda mengakuinya ya. Saya nggak ngomong loh ya. Malam terbanyak pernikahan. Perceraian. Ya, betul. Kenapa? Ya itu tadi, karena banyak orang tua yang harus ninggalin anaknya di sini, sementara dia harus kerja ke Malaysia. Makanya disinilah teman-teman dakwahnya, bantu mereka. Ya. Dan next, ya. Makanya banyak perempuan jadinya begini nih. Ya. Gangguan organik, sering ngeluh. Sirame loro, tensine munggah, boyokne Oke. Kemudian perempuan yang bisa menyebabkan itu juga kehilangan atau kematian orang terdekat. Ya. Jadi bisa anak, bisa suami, bisa orang tua. Apalagi sekarang anak-anak sekarang, begitu orang tuanya nggak ada, laki-laki udah nggak ngargain dia, kan repot. Ya, sekarang itu gara-gara sinetron, ya HP, apa segala macem, semua orang tidak bisa ditebak. Saya juga ngeri juga. Saya jadi mikir, waduh, aku kayak nikahnya harus siapa ya? Ya, kok modelnya gini kabeh gitu. Ya, tak lihatin teman-teman saya ya segitu. Ya, tapi kembali lagi kita bahwa memang perempuan menjadi cenderung khawatir. Ya. Kemudian perawat keluarga yang sedang sakit keras ini juga berdampak kepada kondisi dia. Dan kemudian kehilangan pekerjaan pasca persalinan. Kemarin saya ditanya oleh media, Bu Riza, kenapa sekarang banyak para ibu yang melakukan penyiksaan terhadap anaknya yang masih sangat kecil, bahkan bisa terjadi kematian, benar ya? Nah, itu saya ketika ditanyain, saya bilang karena perempuan banyak yang stres dan dia tidak terima tentang kondisi yang ada pada dirinya, dan kemudian dia menganggap bahwa anak adalah tempat yang terbaik untuk melampiaskan emosi. Ketika dia KDRT, mengalami KDRT yang dilakukan oleh suami, kemudian anak adalah pelampiasan emosi. Makanya saya katakan, kekerasan yang terjadi pada anak, kekerasan fisik, itu 90% pelakunya ibu kandung. Ya. Oh, saya pikir ya. Jadi pelakunya 90% ibu kandung. Makanya panjenengan iku lak duwe anak, udah salah. Oh, jangan mana marah. Wes salah. Oh, jangan sampai wis pakai lama lagi kira ya. Iya deh ya. Anak, anaknya masih kecil loh. Ya. Ketahuan. Ya. Jadi anak kita tuh kasihan gitu loh, nggak ngerti apa-apa, dia jadi mengalami stres akibat kita.
Ya, kalau ada kamu lagi ngapain? Ping, gitu ya. Ping. Kenalan dong. Kamu namanya siapa? Loh, Bu, teman-teman, anak SD lo udah ngerti. Jangan kira. Ya, saya sampai kaget kok. Hati-hati ya, guru-guru tolong ya dicek HP-nya anak-anak. Para orang tua tolong dicek HP-nya anak-anak. Ya, bukannya apa-apa. Kadang-kadang pelaku kejahatan itu random. Nanti entah foto apa, video apa, saya sampai punya kasus. Anak ini melakukan pelecehan terhadap temannya di sanawiyah yang ternyata dia gara-gara melihat video YouTube sejak kelas 4 SD yang dibawa oleh temannya. Nah, mereka itu bertiga. Jadi ngapunten guys, panahnya itu adalah YouTube bagaimana hubungan sesama jenis. Betul, anaknya laki-laki. Waktu itu dia baru 3 bulan di salah satu pesantren dan dia melakukan pelecehan, dan syukurnya pesantren itu kenal dengan saya juga nggak tahu, nama saya cukup dikenal, dan kemudian disuruh bawa ke saya tanya, nak dari mana? Ternyata dia jawab, iya bunda, aku sama 3 orang temanku, dia nyebutin namanya, dia ceritain kejadiannya, itu sudah biasa berhubungan begitu. Jadi waktu aku di pondok ada keinginan untuk melakukan hal itu, Mbak Nurita. Ibu ya guyu gak ngerti, pokoknya anakku enak, aman, ngeten nggih. Makanya saya bilang selalu waspada. Jadi sekarang waspada kita tuh bukan sekedar penculikan. Lah penculikan itu akeh sing delok. Tapi lah ngene iki lho. Kita tuh sekarang disibukkan dengan isu penculikan. Iya, meresahkan. Oh, masih gak diculik kan tetap anak kudu dijogo ta ya? Iya kan? Tapi bagaimana dengan ini? Nggak ada yang khawatir. Ya, makanya kemudian akhirnya problemnya adalah ibu jadi emosional, kesepian, terisolasi, dan trauma. Banyak yang dialami oleh para perempuan kaitannya dengan trauma, sehingga perempuan jadi mudah depresi, mudah stres, dan mudah untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Yuk kita menjadi perempuan yang berdaya, perempuan yang mampu menghadapi semua persoalan-persoalan yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Perempuan itu harus berdaya, perempuan itu harus bergandengan tangan dan harus saling berbagi sesama perempuan untuk menyelamatkan perempuan itu sendiri. Anak-anakku yang masih muda, adik-adikku yang masih muda, kalian dengan organisasi ini buat banyak inovasi. Bagaimana kecamatan Palang ya untuk kemudian bebas dari predator-predator yang menghancurkan anak-anak perempuan. Bagaimana kecamatan Palang untuk kemudian menyelamatkan generasi muda untuk dari pergaulan bebas. Buat sneaker, buat apapun, buat gede-gede. Barang siapa yang melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah usia 18 tahun dikenakan tuntutan hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, denda 5 miliar, dan wajib membayar restitusi atau ganti rugi. Ayo buat bareng-bareng teman-teman. Mari kita selamatkan generasi kita. Mari selamatkan teman-teman kita. Untuk ibu-ibu guru, untuk ibu-ibu ustazah, ayo diselamatkan anak-anak kita dari predator-predator seksual. Mengerikan. Ya, kemarin kami menemukan guru SD, kepala sekolah lagi, ternyata melakukan pelecehan dari kelas 1 anak ini. Ya. Makanya saya sekarang satu sisi Allah ternyata begini ya, engkau izinkan aku belum menikah, ternyata ada
harus saya lakukan. Nah jenengan mau turun kayak gitu, ayo menu sak dinten mawon. Ayo penasaran, ayo dulu. Ayo bisa sak dinten. Nangane kasus. Ya, makanya kemudian anak adik-adikku yang masih muda, ya nak ya, ayo buat gebrakan-gebrakan menyelamatkan generasi muda. Buat ya. Iya terserah, mau buat banner, mau buat apa. Kalian punya organisasi yang bagus. Betul. Cari sponsor. Cari teman-teman lain yang bisa diajak 50.000 untuk ngumpulin, kita buat banner, kita buat stiker. Ya, pakai nama organisasi kita. Gitu loh. Ayo selamatkan. Buat kegiatan-kegiatan yang positif. Masuk ke sekolah-sekolah. Upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Gitu. Ayo gerak bareng-bareng. Bu Riza nggak bisa gerak sendiri, pemerintah nggak bisa gerak sendiri. Kita kudu geraknya bareng-bareng. Gerakan menyelamatkan perempuan dan anak. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi sebenarnya banyak kebaikan. Insya Allah teman-teman dakwahnya nggak harus jadi guru. Teman-teman tidak harus jadi apa semua. Apapun yang dilakukan oleh teman-teman, selama itu membawa kebaikan, lakukan teman-teman. Saling koordinasi. Kan teman-teman punya organisasi. Bagusnya kan begitu. Nah, bareng-bareng kumpul. Jadi kalau kita ngerumpi itu ngerumpi yang baik-baik sekarang. Kita buat apa ya? Kita buat apa ya? Ayo kita buat stiker, kita mau buat banner, kita mau buat apapun, atau kemudian kita mau nempelin ini di sekolah, mau diapain itu. Ayo stop kekerasan terhadap anak. No sex until married. Oh, penting banget teman-teman. You body for you future. Ya, badanmu masa depanmu. Karena banyak sekarang seusia-usia kalian ini, kalau udah kenal sama cowok, ya, gemes Beriza. Itu ya senengnya kok ya foto badan ini loh, telanjang bulat kok yang dikasih ke laki-laki. Coba, Beriza tuh harus sampai naik ke pojok sana. Bos, Mbok Beriza tuh ban udah sampai mana aja. Ya. Ayo teman-teman, mari kita selamatkan. Bilangin, you body you future, badanmu masa depanmu. Jaga tubuhmu, jangan difoto, jangan disebar-sebarin. Ngebayang, ini kasus kita di Tuban, setahun 400 video anak perempuan usianya 14 tahun, dari 14 sampai 15 tahun sampai akhirnya ketahuan, itu dia telanjang bulat, ngupdate-nya di TikTok, dan dia nyaman bahwa itu followersnya itu banyak, ada 1000-an, dan itu ya maaf, bagaimana dia mempraktekkan hubungan dengan jari, dengan botol, sampai kita tuh yang menghapus, ya Allah, belum. Coba, ini Tuban ini, ya. Makanya teman-teman harus punya dakwah yang begitu. Dakwah itu bukan harus agama, tapi menyelamatkan generasi itu dakwah. Gitu loh. Ya. Ngebayangkan teman-teman, itu kemarin nyebar lagi video seorang ibu punya anak sebesar ini main sama laki-laki lain di hotel. Ngono kan ada sing lanang kok direkam. Dadanya begitu perempuan ini sadar, dia minta maaf sama suaminya, dia nggak mau melayani laki-laki ini, disebar sama laki-laki ini. Tak temui ibu itu, ya Allah Bu, nyaksikan baca sumber ini. Dan waktu saya lihat videonya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung saya denger, gak, aku bilang, aku mau ngeliat gitu tak udah. Ya Allah, maaf ya, pas penis masuk tuh loh, tip ini direkam sama yang laki-laki. Makanya saya titip kepada teman-teman, ayo bareng-bareng teman-teman. Ini bukan masalah Bu Riza, ini bukan masalah pemerintah, ini masalah kita bareng-bareng. Ya, anak gadis juga gitu sekarang. Kalau sudah dekat, ya kita video call tuh mintanya dari sini sampai sini. Ngono ke dia, ngono heran aku.
fotonya. Benar, nggak ada kok itu, tapi ya bentuknya begitu, gitu loh. Ayo selamatkan adik-adik kita, selamatkan teman-teman kita. Ya, nggak usah takut, nggak usah malu. Ayo buat gerakan bareng-bareng menyelamatkan perempuan dan anak. Oke, semangat jadi perempuan Muhammadiyah teman-teman. Semangat berorganisasi. Jadikan diri kita menjadi diri yang bermanfaat, diri yang bisa mendapatkan kebaikan, ya, dan memberikan kebaikan untuk orang lain. Tepuk tangan untuk perempuan Muhammadiyah. Terima kasih teman-teman. Ya, sehat selalu dan tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah, dapat banyak kebaikan. Dakwah kita bisa lebih diperluas, ya. Kita siapin inovasi-inovasi untuk paling tidak menyelamatkan perempuan-perempuan remaja yang ada di sekitar kita dan perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bunda, mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita bisa lanjut dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparannya sungguh luar biasa. Bisa kita ambil pelajaran dari setiap yang dipaparkan oleh Bunda Riza tadi ya teman-teman. Kita buka satu sesi pertanyaan ya Bunda, karena sudah pukul 12.27. Bagi yang ingin bertanya silakan. Oh Bunda, silakan dari ranting mana? Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar, Bunda Riza, sepengetahuan saya bahwa psikolog itu mendampingi orang-orang yang bermasalah. Ya. Salah satunya misalkan ada kelainan mental, ada orang mental. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah fungsi psikolog itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan temanya, materi psikolog keluarga. Bagaimana penerapan psikolog keluarga ini dalam kehidupan sehari-hari? Ini matur suwun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut ya Us ya. Oke. Pekerjaannya psikolog ngapain sih? Siapa tahu nanti ada yang muda-muda nih yang masih SMA ya nak ya. Psikologi itu adalah sebuah profesi, ya, di mana profesi ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dengan masyarakat. Baik ada masalah sosial, masalah kesehatan mental, berkaitan dengan kalau di dalam industri organisasi itu perekrutan SDM-nya, ya kan? Dan kemudian di dalam dunia hukum itu berkaitan dengan hukum, seperti itu. Dan termasuk berkaitan dengan tumbuh kembang. Nah, ada namanya psikologi di bidang perkembangan, gitu ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya bisa saja dia melakukan skala bidang industri, dia mengassesmen calon tenaga kerja yang akan diterima di sebuah organisasi atau perusahaan. Kita mau lihat nih, kayak apa sih kapasitas intelijensinya, kayak apa sih kemudian kepribadiannya, bagaimana dengan sikap kerjanya. Nah, itu adalah kalau dia berhubungan dengan organisasi. Makanya kemudian besok ini setiap calon anggota legislatif salah satunya harus ada pengantar psikologinya. Nah, sekarang sudah mulai di sekolah-sekolah organisasi untuk perekrutan guru, perekrutan anggota itu menggunakan tes psikologi untuk melihat calon-calon yang akan diterima. Termasuk di dunia pendidikan sekarang juga begitu, ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dunia pendidikan, psikologi itu tugasnya apa?
Bisa saja dia melakukan asesmen tumbuh kembang anak. Biasanya kita lakukan kepada TK-TK, KB, ya, ada permintaan untuk kita melihat sejauh mana sih anak yang ada di yang ada di sekolah atau yang akan kita terima. Misalnya kita tidak ingin menerima siswa yang misalnya memiliki perlambatan tumbuh kembang, misalnya karena memang bukan sekolah inklusi, misalnya gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan. Kemudian di dunia pendidikan kita biasanya juga menggunakan untuk tes bakat minat. Ini biasanya kita lakukan kepada siswa-siswa SMP, SMA. Untuk mengetahui apa? Nanti kan kalau sekarang itu kan zamannya sudah merdeka belajar ya. Jadi artinya siswa SMA kan tidak lagi ada IPA IPS, benar nggak? Tapi diarahkan sesuai dengan kepeminatannya. Oh, bakatnya begini, kepeminatannya begini, maka kita mengarahkan dia ke sana. Nah, untuk mengetahui itu, maka dibutuhkan asesmen psikologi. Nah, berikutnya ada di bidang klinis. Nah, itu yang jenengan maksud. Kalau di bidang klinis, kami melakukan asesmen pemeriksaan psikologi terhadap klien-klien yang misalnya ngeluh, kok Bu Riza saya sebulan ini nggak bisa tidur, kemudian saya merasakan sakit padahal ketika saya ke dokter badan saya baik-baik saja, gula darah saya normal, tensi saya normal, saya tidak punya problem dengan penglihatan dan sebagainya, tapi saya merasa susah tidur, badan saya sering sakit-sakit, dan saya cenderung tidak bisa mengendalikan emosi, misalnya gitu ya. Saya bingung nih Bu Riza, ini apa sih yang terjadi? Nah, itu biasanya akan diperiksa oleh psikologi di bidang klinis. Tujuannya apa? Untuk melakukan intervensi psikologi. Jadi biasanya kami punya pasien-pasien depresi, yang bipolar, yang memang kalau dia butuh ke psikiater akan kita rujuk ke psikiater, tapi pemulihan psikologinya, penguatan, pembentukan perilaku dan segala macamnya dilakukan oleh psikolog. Saya kebetulan banyak klien juga yang praktek, karena bisa buka praktek ya, itu banyak dari Tuban. Jadi sampai ada beberapa teman-teman mengatakan, Mbak Riza buka praktek kok di Tuban gitu ya, karena banyak yang permintaan. Tapi saya merasa tidak punya waktu untuk harus berpraktek di sini karena pekerjaan saya cukup banyak dengan dinas. Kebetulan Bu Riza kan konsultan PPA Jawa Timur. Nah, yang lainnya adalah di bidang hukum. Di bidang hukum kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau korban atau terduga atau terlapor berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan. Jadi misalnya kita dulu pernah nih di Tuban, tapi sudah putusan ya, itu dia diduga melakukan pelecehan terhadap santrinya dan dia tidak mengakui, dan buktinya secara fisik nggak ada luka, nggak ada lecet. Maka kemudian saya periksa tersangka ya, dan baru kemudian setelah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti yang cukup kuat, maka baru kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan. Nah itu ya, ini jadi kira ya enak ya, psikolog enak ya kayak Bu Riza ngono, wah iki lah gak kuat mental ya, ujungnya kita yang akan bermasalah dengan hukum. Kalau teman-teman lihat kasus Sambo, nah itu yang publik, nah itu kan ada psikolog forensik yang berbicara ya. Nah itu kebetulan ketua Apsifor Indonesia. Kalau saya wilayahnya Jawa Timur. Gitu. Nah kemudian apalagi ya tadi itu. Nah pendampingan, iya pendampingan termasuk pendampingan psikologi. Jadi misalnya kami kayak kasusnya Bengki yang di Jombang itu loh, teman-teman tahu ya. Nah itu bagaimana saya harus mempersiapkan para saksi-saksi untuk kemudian bisa bersidang, karena ternyata satu saksi itu sidangnya 7 jam. Kebayang gak teman-teman? 7 jam itu ditanyain oleh 11 pengacara tersangka, dan yang nanya jaksa dan yang nanya hakim. Itu kan kalau nggak disiapin mentalnya, oh iya gitu. Nah saya masuk di situ, makanya
Dan kebetulan Bu Riza itu bidangnya adalah klinis dan forensik gitu. Tapi karena Bu Riza punya lembaga, Bu Riza punya psikolog juga yang bidangnya adalah pendidikan dan tumbuh kembang. Jadi dia memang sudah saya bina 5 tahun bersama saya, dan saya harus menyiapkan mental dia untuk menjadi betul-betul bisa menjadi psikologi yang khusus di bidang ini gitu lah. Nah itu kalau mau tahu kerjaannya psikolog, oke ya, ternyata tidak harus orang gangguan jiwa ya. Orang pura-pura gangguan, kayak kita pernah itu ada kasus dia pura-pura gangguan jiwa ketika melakukan mutilasi. Nah itu tugasnya Bu Riza untuk periksa dia gitu ya. Apakah betul gangguan jiwa pada saat melakukan. Jadi psikolog di bidang saya itu memang agak sedikit berbeda, tapi unik, tapi menyenangkan kalau menurut saya gitu ya. Ya itulah yang membuat laki-laki semakin takut dengan saya, karena nggak bisa bohong ya. Kan udah biasa ngadepin orang bohong kan, jadi ya enggak apa namanya itu guyonannya Bu Riza itu ya. Itu sebenarnya cara menghibur diri yang baik, oke? Next, kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana peran psikolog dalam keluarga? Oke, psikologi ini sebenarnya bukan psikologi keluarga, tapi psikologi perempuan. Ya, setahu saya yang diminta ke saya psikologi perempuan. Bagaimana menjadi perempuan yang berdaya? Itu tadi yang saya katakan. Bagaimana kita kemudian menjadi perempuan yang produktif, perempuan yang sehat, baik sehat secara fisik maupun sehat secara mental. Kalau kita bisa memiliki kesehatan ini, dan yang ketiga memiliki jiwa spiritual yang bagus dan religius yang sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita muslim, berarti religius kita apa? Sholat 5 waktu kan gitu, puasa di bulan Ramadan, sholat sunnah dan seterusnya. Itu kan religius kita. Tapi spiritual kita apa? Kebaikan. Itu spiritual teman-teman. Membagi kebaikan, bersedekah, berbuat baik, berkata yang baik, itu adalah spiritual. Punya adab, punya akhlak, itu adalah kebaikan, ya, spiritual. Percuma kita bisa menghafal 30 juz Al-Quran, tapi kita nggak punya adab, kita nggak punya akhlak. Ya, jadi itu kembali lagi harus saling bersamaan. Nah, bagaimana kita membina perempuan-perempuan agar bisa menjadi demikian? Sehingga kalau perempuan itu menjadi perempuan yang produktif, berkualitas, kira-kira alam semesta, masyarakat, lingkungan akan menghargai perempuan nggak? Akan menghargai perempuan itu sendiri. Ya, saya berani mengatakan hal ini karena saya memang melakukannya. Supir saya, ini saya kalau kemana-mana ada supir, karena kalau nyetir sendiri saya nggak kuat, karena sambil di jalan sambil kerja. Saya orangnya begitu, ya. Supir saya masuk ke dalam teras saya, karena mobil saya itu parkirnya di depan ya. Itu ke teras saya selama dia kerja sama saya baru 1 kali. Waktu ada istrinya dan anak-anak. Sampai segitunya saya kalau menjaga. Jadi kalau ada laki-laki yang masuk ke rumah saya harus ada muhrim. Ya. Baik muhrim dari laki-laki itu sendiri atau dari diri saya. Segitunya saya menjaga, padahal kalau orang melihat saya perempuan yang bebas nggak? Bebas. Nah, artinya gini, saya punya kesempatan untuk macam-macam. Benar nggak? Wong di sini saya jenderal bintang 2, bintang 1, sampai katanya teman-teman saya kalau kenalannya sama. Tapi nauzubillah min dzalik, sampai hari ini saya tidak pernah ngechat mereka itu kalau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Atau mereka yang ngechat saya tapi hubungannya dengan kerjaan. Di sini, di HP saya ini banyak kasat, banyak level-level posisi tingkat tinggi. Kalau saya mau main-main, bahkan anggota dewan atau apa, saya bisa nggak kalau mau main-main jadi perempuan? Bisa banget, peluang. Tapi ternyata ketika kita mampu menjaga marwah kita sebagai perempuan, selevel mereka pun ternyata segan dengan kita. Bayangkan teman-teman, selevel mereka ya bisa segan dengan kita yang bukan siapa-siapa.
Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang punya backingan keluarga dengan latar belakang AIWO. Saya hanya seorang Riza, ya. Tapi saya harus memberikan kontribusi ini untuk negara dengan cara saya. Dan ternyata qadarullah itulah yang membuat mereka menjadi menghargai saya. Gitu. Syukur alhamdulillah. Makanya saya selalu katakan, perempuan berorganisasi itu bagus. Sangat bagus. Karena kalau nggak begitu kita nggak dapat pembinaan dalam diri kita. Karena kan organisasi kan banyak ilmu ya. Banyak ilmu dan justru kita belajar dari situ gitu. Kita dibentuk gitu loh. Nah, kalau kita sudah punya kapasitas, tinggal kita mau mengembangkan diri kita mau arahnya mana. Mau jadi perempuan seorang guru, mau perempuan menjadi pedagang, mau perempuan mau jadi psikolog, mau perempuan mau jadi ahli hukum, mau perempuan jadi dosen, mau perempuan jadi apa aja, tapi selama dia memiliki marwah yang baik sebagai perempuan, insya Allah dia akan menjadi perempuan yang hebat. Kalau perempuan itu hebat, dia bisa menjaga keluarganya. Bayangkan teman-teman, efeknya sampai segitu. Tepuk tangan untuk teman-teman yang di keluarga. Ya. Jadi jadilah perempuan hebat, perempuan yang nanti suatu hari anaknya bangga bahwa ibuku ternyata ibu yang hebat. Jadi dia nggak masak. Itu loh, si orang-orang mana itu? Orang-orang Korea itu loh. Blackpink apa? Masa pasangannya begitu? Bukankah sama bapaknya? Katanya dia bu, soalnya bunda mamaku mengerikan. Loh. Ayo, kita mau nggak dididik sama anak? Jangan teman-teman, ya. Makanya jadilah perempuan yang berdaya, perempuan yang hebat, perempuan hebat, perempuan yang berdaya. Insya Allah dia akan menjadi perempuan yang luar biasa bagi keluarganya. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bunda Riza. Kesimpulan dari materi kita siang kali ini yakni perempuan sejatinya adalah individu yang harus dijaga, dirawat. Walau dia tampak tangguh, mandiri, sebenarnya dia tetaplah perempuan yang tercipta dari tulang rusuk. Sehingga dia membutuhkan cinta dan kasih sayang agar dia tetap sehat, sehingga akan melahirkan dan mendampingi calon masa depan Ibu Pertiwi yang disebut dengan anak. Perempuan sehat, perempuan tangguh, Indonesia hebat. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih.